Ramlan? Aku pengen ngomong penting sama kamu, boleh nggak? Ada apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aini Ramadhani, maukah kamu menikah sama aku? Masya Allah, Dani, ini Dani. Iya. Cakep bener, kagak nyangka gue. Lu kalau didandanin begini, gue liat-liat kayak Rohel Lemes. Ih, Bener pisan atuh. Kenapa kamu teh nggak dari dulu gitu ada nih dangdan gitunya sing kasep kaskieu pasti aina teh kalapak gitunya. Ibu teh masih belum percaya atuh kamu teh kunaon dandan kayak gini. Jangan-jangan mah boga kabogohnya. Enggak, saya belum punya nih, baru mau. Iya, jadi begini kan, saya ini baru aja move on dari Aini. Nah, terus saya download aplikasi Ta'aruf online. taruh online. Iya, jadi Ta'arufnya itu mulainya dari aplikasi dulu. Nah, alhamdulillah nih, saya dapat perempuan yang baik, yang soleha, namanya Eka. Dani, lu kan lebih pinter dari gue. Masa lu taruh pakai aplikasi online? Lu tau kagak aplikasi online itu banyak tepu-tepunya. Lu mau ketipu? Astagfirullahaladzim Bu Yayan, kalau ngomong tuh yang baik-baik, doain yang baik-baik aja. Dani, itu teh karena kita teh sayang atuh sama kamu, takut kamu teh ditipu. Iya Bu Ibu, saya ngerti, Bu Ibu sayang. Udah insya Allah sih ini perempuan pilihan yang terbaik. Bu, saya juga udah tukeran CV nih sama dia lewat aplikasi ini nih. Nah, hari ini, malam ini nih bentar lagi Eka mau datang ke sini sama kakaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eka, Mas Dani. Kenalin, aku Dani. Mas. Kok roman-romannya nih gue lihat lu berdua kayak familiar begono ya mukanya ya. Kayak kita teh pernah lihat gitu di mana tapi Yen? Iya, kebetulan kami tinggal di kampung sebelah, tapi kerja juga di kampung sini. Mungkin kita pernah ketemu. Oh, begono ya. Tapi gue juga penasaran sih. Itu bagaimana bisa lu amprokan begono kalau dari aplikasi? Itu aplikasi untuk menjaring dengan orang-orang terdekat. Jadi akun saya terhubung dengan akunnya Dani. Jadi aku match sama aplikasinya Dani gitu. Gitu tengah Match, begono. Kumaha teh teh. Waalaikumsalam. Dan lu tadi kagak ke musola. Gue pelarak pelirik, kok lu kagak sholat raweh? Iya Pak Haji, belum nggak sempet. Itu dia, Ji. Nih, si Dani ikut taruh online. Oh iya, kenalin. Ini Mas Ramlan, ini Eka. Mbak ini kerja di yayasan ya? Saya tuh suka banget sama anak-anak. Ngomong-ngomong ada lowongan nggak ya untuk kerja di yayasan? Bisa dong. Main-main aja ke yayasan, Mbak. Makasih ya. Oh iya, kebetulan juga kalau ibu-ibu sama bapak-bapak di sini butuh bantuan, benerin genteng, bersihin kebun atau apa aja, panggil aja saya bisa bantu kok. Ya eleh,
bener-bener deh. Abang awe adek kompak bener nyari duit. Ih. Insya Allah buat persiapan, Bu. Masya Allah. Dani, calon jodoh kamu tuh baik banget. Udah gitu cantik lagi. Iya, Ay. Alhamdulillah. Biasa aja ngeliatinnya. Nah, nih semua lengkap dah. Satu lagi saya bonusin. Waalaikumsalam. Mas. Kelah. Nah, dari pagi udah banyak aja yang belanja. Oh iya, mumpung masih pagi, masih pada segar ya gak? Kalau siangan dikit, bukan cuma sayurannya yang layu. Nih, yang pada puasa juga udah kuyup. Mana? Iya, benar. Oh iya Dan, saya sengaja nyamperin kamu ke sini. Saya butuh kepastian. Kamu serius kan sama Eka? Saya kan kakaknya. Kalau kamu serius, ya saya dukung, bagus. Mas, saya itu benar-benar serius, lillahi ta'ala sama Eka, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Put, kita ini berada di dalam ruang yang salah kalau gitu ya. Ini pembicaraan antara abang sama calon adik ipar. Ayo kita mau pergi. Ayo tuh nya nuhunnya. Iya, makasih Bu Ipet ya. Ya, kalau Iya, saya ya. mah benar-benar udah yakin banget sama Eka, Mas. Ngelihatnya aja adem gitu. Oh, dia mah baik, insya Allah. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kamu udah siap untuk ngajar sekarang? Insya Allah aku udah siap. Aku udah gak sabar pengen ngajar anak-anak. Makasih banyak ya Aini. Kamu udah mau terima aku kerja di sini. Iya, sama-sama. Ya udah kalau Mai, kenalin deh. Ini Eka yang aku pernah bilang sama kamu dan dia ini bakal ngajarin anak-anak yayasan calonnya Dani loh. Oh ya ampun, akhirnya Ay. Dani move on juga dari kamu. Aini kamu mantannya Dani? Enggak. Bu, bukan kayak gitu. Justru aku sama Dani itu emang udah kayak keluarga, udah kayak saudara, deket banget. Saudara lu dari mana? Cuman ya banyak beberapa orang yang deketin, cuman aku nggak punya perasaan kayak gitu kok. Ya udah kalau gitu, kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Aku bakal kenalin anak-anak ke kamu. Mari. Lu lama-lama kayak Satiri lu, bapaknya Fahri. Ngomong sembarangan banget. Ya maaf, Patar. Gua nih ya. Seru ya? Orang kampung sini gampang banget dibohongin. Mana pada ceroboh lagi. Udah Mas, kita cuma butuh isinya. Dompetnya buang aja. Progres kamu sendiri gimana? Aman, terkendali pokoknya. Apalagi tuh si Dani tuh bucin banget sama aku. Beda kayak korban yang dulu, dia itu lebih royal. Bagus dong. Jadi gampang, jadi makin gampang diporotin, ya kan? Ah gitu deh, walaupun si Dani itu tukang sayur. Tapi tabungannya banyak loh. Katanya sih dia mau langsung nikah. Pokoknya kalau semuanya udah terkuras abis, kita pindah dari kampung ini dan kita cari korban lain. Nih, aku lagi cari korban-korban yang lain nih Mas. Sabar Kak. Kita harus mainnya pelan-pelan biar nggak ada yang curiga. Buang aja ya. Mau aja udah. Bu, ya nama Bu Ipet mana? Bu Yayan tuh lagi bantuin Bu Iput cari dompetnya yang hilang. Hah? Hilang? Ya jadi mudah-mudahan cuma keselip deh itu. Perasaan tadi pas belanja masih ada di Makanya aku juga bingung. Waalaikumsalam. Eka, Mas Ramlan, terawih di sini lagi. Iya. Tadi Eka minta ditemenin terawih di sini. Iya Dan, aku cuman pengen ketemu kamu aja kok. Oh iya, Eka sama Mas Ramlan itu tinggal di kampung sebelah sama orang tua. Enggak Mai, kita tinggal berdua kok. Orang tua kami kebetulan tinggal di luar pulau dan mereka sakit-sakitan. Di sana tinggal sama kakak saya yang juga kerja. Iya, makanya kita kerja di sini supaya kita bisa bantu mereka.
saya juga kerja keras buat nikahin kamu dengan layak. Dan tolong jaga Eka ya, saya titip dia, jangan sakitin dia. Pasti Mas. Dan Mas gak perlu khawatir. Buat masalah biaya pernikahan Mas gak usah pikirin ya. Insya Allah semuanya saya tanggung. Ya udah kalau gitu, kita ke musola bareng-bareng aja yuk. Yuk, mari. Silakan. Kagak ke musola lu, sholat raweh? Enggak, Pak. Pak Haji, bentar Pak. Lu Ramlan kan? Iya Pak. Iya. Saya pengen ngomong sesuatu tapi saya nggak enak Pak. Lu ngomong aja ngomong. Ada apa? Pak Haji di rumah nggak ada yang perlu saya bantu gitu kayak beres-beres rumah atau kebun. Kagak perlu. Emang ada apa sih? Saya butuh duit Pak buat biaya obat orang tua saya. Orang tua lu kenapa emang? Orang tua saya kena stroke di kampung Pak. Butuh biaya pengobatan. Dan beliau tinggal di luar pulau sama kakak saya. Kakak saya juga nggak ada kerjaan tapi Pak. Nih, lu pegang. Insya Allah Pak. Ini banyak banget. Saya nggak bisa terima Pak. Saya takut jadi bahan omongan dan orang-orang pada tahu. Ntar kesannya saya jual cerita sedih Pak. Saya nggak mau Pak. Udah, kagak apa-apa. Gue ikhlas bini do. Ini cuman gua sama Allah doang yang tahu. Nih, udah lo pegang, ya. Alhamdulillah banget Pak Haji. Ntar kalau ada orang butuh pertolongan, minta tolong buat lu benahin atau bersih-bersih rumah, pasti gua kaling lo. Ya udah, gua mau sholat raweh barengan ikut gua. Iya Pak. Seorang Dani akhirnya bisa move on dari Aini. Aneh banget. Padahal kan dia cinta mati sama Aini. Tapi ya emang sih kalau Allah itu udah membolak-balikan hati manusia, ya mau gimana lagi. Makanya jangan pernah bilang tuh, ah aku gak suka sama dia, aku gak akan pernah suka sama dia, ih ngapain aku sama dia, hati-hati. Iya, kemakan omongan sendiri ya? Siapa ya yang ngomong kayak gitu ya? Serius banget tuh. Lagi ngapain sih? Nih. Oh my god. Ini aplikasi taruhan kan? Tunggu. Kamu ikutan taaruf online juga? Nih, gue kasih tau sama kalian berdua. Jangan pernah ikut-ikutan taarufan online. Karena sama aja. Gue tuh udah curiga tau sama dua orang itu. Eka sama Ramlan. Maksudnya kalau memang iya, lo berdua misalkan mau ikut taarufan, maksud gue semuanya sesuai sama syariat aja. Taarufan online yang gue lihat saat ini itu sama aja kayak dating apps. Jadi nggak ada yang beda. Taarufan itu harus ada walinya. Kasih CV, nanti dilihat sama walinya. Kalau sama-sama cocok, ketemu, itu pun ditemenin sama walinya. Hatar ini emang kelamaan main sama Aini jadi ketularan. Kok aku cuma? Iya, jadi orang bahagia dikit dicurigain. Dasar. Eka, kita kan sekarang lagi taaruf nih. Berarti tujuan kita langsung menikah. Emangnya Eka udah siap nikah sama Dani? Aku yakin kok Dan aku bersyukur aku bisa menemukan laki-laki sebaik kamu. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti sekarang aku udah bisa ketemu dong sama calon mertua aku. Boleh banget Dan. Mas. Tapi kamu kan tahu kondisi ibu gimana. Dia sakit dan tinggal jauh di luar pulau. Pasti butuh biaya yang nggak sedikit Dan. Kalau masalah itu nggak usah khawatir. Saya siap kok buat nanggung semuanya. Kalau gitu aku boleh minta maharnya duluan nggak? Biar orang tua aku bisa datang ke sini dan kamu nggak perlu repot-repot lagi datang ke sana. Iya Kak, boleh banget Kak. Secepatnya aku akan
penuhi maharnya. Tapi kasih waktu aku ya buat ngumpulin duitnya. Iya, dan nggak apa-apa kok. Iya. Semangat, oke, semangat, oke. Bu Emang Eva. bedanya calon pengantin baru mah, Yen. Lihat atunya, kalau orang lagi kasmaran, muka nate jadi bahagia, sumeringah terus gitunya. Ih, tapi dan nih, gue demen dah. Lu sekarang mau pon beneran ya, apa mau nikah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tar, apa lo? Gue minta pesanannya ini dong. Mau ngambil pesanannya ini? Ya bentar, gue siapin deh. Dan lo yang bener, lo ta'arufan pakai dating aplikasi. Iya, emang ada. Lo gak takut kena scam gitu? Itu bisa jadi penipuan loh. Namanya niat baik mah insya Allah dipermudah jalannya, Tar. Babang Tar, biarinin aja sih orang Dani pengen bahagia. Mas. Waalaikumsalam. Dan maaf ya, tadi nggak bisa bantu. Nyata tadi bantunya pagi-pagi, tapi kebetulan juga alhamdulillah Ojo rame banget. Oh gitu, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, Mas. Assalamualaikum, Ai. Waalaikumsalam, Pak Ari. Ada apa ya, Ari? Ini saya mau ngasih vitamin buat kamu. Biar ibadah selama Ramadannya makin lancar. Terima kasih ya, Fari. Ya ampun, kamu sampai repot-repot ngasih vitamin buat aku. Sama-sama. Kamu mau kemana? Udah rapi? Aku mau ketemu sama donatur. Nggak apa-apa nggak kalau aku tinggal duluan? Nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ya. Tar, pas banget kamu di sini. Aku minta tolong ya, titip taruh ini di belakang. Yaudah kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lu juga tiba-tiba di sini sih? Lu ngapain? Lu ngintilin gue juga ya? Ngintilin lu ngapain? Gue ngintilin lu. Ar, kamu tahu nggak ini suka makan apa? Pare. Kalau lu jengkol ya? Cium banget tadi pas lu ngomong. Baik, Kak. Mbak kenapa duduk di sini? Saya nggak apa-apa kok, Mas. Kalau Mbak nggak apa-apa, kenapa Mbak nangis? Boleh saya duduk? Ibu saya tuh lagi sakit, Mas. Dan dia harus dioperasi. Ayah saya juga lagi sakit. Dan sekarang mereka lagi dirawat sama kakak saya. Kakak saya yang baru aja ditinggal sama suaminya. Saya tuh butuh uang, Mas. Saya bingung harus cari kemana. Mas tahu sendiri kan kalau gaji di yayasan tuh nggak seberapa. Dan saya nggak mau ngebebani Mas Ramlan. Mbak tenang ya. Kalau nggak, Mbak kirim aja rekening Mbak ke saya. Insya Allah saya bisa bantu. Nggak, Mas, nggak usah. Kita kan baru kenal. Nggak apa-apa, Mbak. Yang penting ibu Mbak bisa segera dioperasi. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mas, makasih banyak ya, Mas. Tapi saya mohon, jangan sampai siapapun tahu masalah ini. Apalagi Mas Dani. Saya nggak enak kalau dia terbebani masalah saya. Ya. Semoga lancar ya, Mbak. Saya pergi dulu. Nanti dikirim aja ya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gampang banget sih ditipu.
ampun. Ini kenapa? Ibu aku masuk rumah sakit. Katanya kondisinya lagi drop sekarang. Dia lagi gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah. Tapi aku sekarang bingung, Aini. Aku harus cari uang kemana ya? Pasti Mas Ramlam sekarang juga nggak ada uang. Kak, ini ada sedikit bantuan untuk kamu, pinjaman dari aku. Tolong diterima ya. Enggak ini. Aku nggak bisa terima ini. Aini. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang ibu kamu sehat dulu ya. Kamu nggak usah pikirin macam-macam. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak ya Aini. Tapi aku mohon sama kamu ya. Jangan sampai ada yang tahu tentang masalah ini ya. Iya, kamu tenang aja. Makasih ya. Makasih banyak ya ini kalau nggak ada kamu aku nggak tahu lagi harus cari uang ini kemana. Semoga aja ibu kamu cepat sembuh ya. Iya. Terima kasih banyak ya. Ya udah kalau gitu kita pamit pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mas. Ai, Aku boleh minta tolong gak ya sama kamu? Apa? Jadi saudaraku tiba-tiba kabarin aku kalau dia harus dioperasi. Sedangkan aku nggak ada uang cash sama sekali. Kamu boleh pinjemin aku nggak Ai uang? Kamu ada cash nggak? Ada pegangan nggak? Masalahnya gini, Mai. Barusan ada Eka datang ke sini dan dia juga butuh uang untuk berobat ibunya yang lagi sakit. Jadi aku kasih pinjaman ke Eka. Jadi sekarang aku lagi nggak megang uang sama sekali, Mai. Iya ya, nggak apa-apa. Berarti aku coba cari di tempat lain. Aku tanya orang lain ya. Aku duluan dulu ya, Ai. Ya udah, hati-hati ya, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya kemana? Itu dia lagi berusaha nyari pinjaman ke orang-orang. Tadi Maya mau minjem uang ke aku, cuman nggak ada uang yang bisa aku pinjemin ke Maya. Jadi dia lagi nyari bantuan ke orang-orang. Oh uang? Ya kenapa nggak pinjam sama gue aja? Ya mungkin dia segan kali. Ya elah sama gue ini. Kalau minjem duit sama gue, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fahri, kamu mau ikut berbuka di yayasan? Ini saya mau nganterin makanan kesukaan kamu. Ya ampun, repot-repot makanan kesukaan. Emang kamu tahu? Apa nih? Pare kan? Apa pare? Pare kan? Maksud? Ya, pare kan? Pare. Makasih banyak Fahri untuk effort kamu bawain makan, tapi sebenarnya aku punya alergi sama pare. Alergi ya? Iya. Jauhilah kebohongan, ya. Karena kebohongan itu akan membawa kita kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kita kepada neraka jahanam. Ya, makasih. Sama-sama. Saya pulang dulu ya. Terima kasih ya Fahri. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, kalau dilihat-lihat tuh si Ai ini cantik juga ya, manis. Cie, kamu suka sama Aini ya? Tapi nggak apa-apa sih Mas. Aku lihat dia juga orangnya baik, terus nggak pelit. Uangnya juga banyak. Contohnya tadi dia langsung kasih uang sama aku. Kayaknya aku mesti cari tahu tentang Ai ini deh. Ya udah. Kalau gitu aku mau siap-siap mau tarawih dulu ke kampungnya Dani untuk pencitraan. Dan jangan lupa, tugas kamu malam ini, oke? Duh, lihat nih, soulmate kita yang ganteng nih.
Tebirit-birit dia pulang terawih. Agak taunya mau ketemu pujaan hati. Ini apa sih? Orang mereka berdua lagi tarif. Lu ngerti kagak? Kalau lagi tarif itu kagak boleh berduaan, harus ada walinya. Tadi aku nggak sengaja kok ketemu Mas Dani di musola. Iya, jangan pada suzon aja. Nggak sengaja ini. Tapi ngomong-ngomong, Aini teh kemana atuh Yen? Kenapa dia teh henteu bareng sama kita pulang nanya? Ini udah pulang duluan tadi. Tolong! Jamret! Berani lo bikin rusuh di sini. Pergi lo. Ibu nggak mau. Ibu nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka? Ya Allah, Bu. Kalau di sini malam-malam bahaya Bu jalan sendiri. Untung ada kalian. Itu laundryan. Iya, aku habis ngambil laundryan, Mas. Kamu hebat ya. Kerja di yayasan bikin kamu sibuk. Ya namanya juga kerjaan pasti kan capek ya. Oh iya, kalau di yayasan butuh bantuan, aku siap bantu kok. Kalau butuh teman cerita juga boleh, aku bisa temenin. Apa kalian sudah menikah? Ibu lihat-lihat, kalian berdua cocok. Ibu bisa aja, Bu. Iya deh kalau gitu gimana kita anterin ibu. Oke, saya temenin ya. Kita Yuk. anterin pulang ya, Bu. Mari. Makasih banyak ya kamu udah mau datang ke sini untuk ngajarin anak-anak. Kondisi ibu kamu sekarang gimana? Jantung ibu aku sekarang udah baik-baik aja kok ini. Jantung? Tapi bukannya kemarin cuci darah ya? Iya maksud aku itu, cuci darah. Aku juga nggak tahu itu apa namanya. Tapi yang pasti ini semua berkat kamu, Aini. Makasih banyak ya kamu udah bantuin aku. Oh ya, semalam kamu ketemu sama Mas Ramlan ya? Iya. Semalam aku ketemu sama Mas Ramlan. Dia lagi berusaha gagalin orang yang mau jambret tas. Mas Ramlan itu emang pahlawan banget buat keluarga kita. Walaupun dia lagi nggak punya uang, dia selalu berusaha untuk keluarga kita. Masya Allah. Emang deh, Mas Ramlan tuh panutan ya. Alhamdulillah lo kamu punya kakak kayak Mas Ramlan. Iya, aku tuh beruntung banget. Pokoknya Mas Ramlan itu adalah kakak terbaik buat aku. Kalau aku lihat-lihat, kamu tuh cocok juga ya sama Mas Ramlan. Mai, maaf bentar ya aku angkat telepon. Sebentar. Hai Kak, sorry tadi aku sempat dengar percakapan kamu sama Aini dikit. Mas Ramlan tuh hebat ya. Oh iya, aku mau nanya. Sebelum kamu pindah ke kampung sebelah, itu kamu tinggal di mana ya? Sama kerja apa? Iya, Mai, kami terpaksa pindah. Karena sebelumnya kami di PHK dari PT Jaya Maju Jakarta. Bukannya Jaya Maju Jakarta itu udah tutup ya? Bangkrut? Iya, maksudnya karena udah bangkrut makanya kita semua tuh di PHK. Ya biasalah, sok-sokan buat efisiensi karyawan. Oh, gitu. Tapi bukannya PT Jaya Maju itu udah tutup dari tahun 2021 ya pas pandemi? Tadi kamu bilang baru di PHK. Sial, kenapa bisa salah sih? Lagian ngapain sih Maya kepo kayak gini? Kayaknya dia sengaja deh mau ngejebak aku. Apa mungkin dia curiga sama aku sama Mas Ramlan? Kok kamu diem aja? Maaf ya, aku harus masuk. Aku harus siapin bahan-bahan ajar buat anak-anak. Oh iya. Masuk dulu ya. Maaf, Aini.
Oh iya, tapi Mas gimana dong nggak narik jadinya? Begitulah Dan. Orderan lagi sepi. Udah gitu motor tuh juga belum diservis-servis. Gak ada duit saya Dan. Yaudah gini aja Mas. Ada duit nih Mas buat servis motor. Sekalian tuh motornya dipoles-poles sedikit bodinya. Kali aja kan menarik, penumpang jadi banyak, insya Allah. Saya nggak bisa terima ini Dan, ini kebanyakan. Udah tenang aja Mas, terima aja terima. Nggak boleh katanya tuh pamali kalau norak pemberian calon adik ipar, ya. Astagfirullahaladzim. Cakep bener sih ya lu, kaget. Nepi kamu muncrat ka dieu eta. Kenapa? Gue lihat-lihat deh, calon abang ade ipar nih. Wah, mukanya happy bener, ya Pan? Heeh, atuh Yen, emang si Adani teh henteu salah pilih calon istri gitunya. Kalau dilihat dari keluarga nama, Masya Allah gitunya. Amin. Gue lihat nih roman nih si Ramlan tuh perhatian bener sama adeknya. Itu udah tugas saya Pak, sebagai kakak. Kita nitip Dani ya. Jangan sampai dia galau-galau lagi ya. Pokoknya mah ada nih teteh yang hilapnya sama kita iput ya Yen 2 julid gitunya. Udah nih kok jadi pada main drama sih. Yuk belanja. Waalaikumsalam. Kamu nyari apa sih? Ini aku lagi nyari. Enggak, aku lagi nyari amplop donatur yang ada kop perusahaan donaturnya. Tiba-tiba hilang. Aku lagi nyari itu, aku nggak tahu. Seingat aku tuh udah taruh di laci. Bentar, mungkin kamu lupa bukan di laci kali. Udah kamu inget-inget lagi deh. Gak, Mai, aku ingat banget. Terakhir kali aku taruh itu di dalam laci. Terus tiba-tiba amplopnya hilang. Mai, coba dong tolong bantu cari ya. Iya, oke. Mana, Ai? Ini amplop ya kan? Ketemu. Hah? Iya, itu bener. Itu yang ada kop perusahaannya tuh. Ini kan? Iya. Ntar, coba. Kok ada di tas ini? Ini tas siapa? Itu tas saya, Mas. Ada apa emangnya? Kok amplop ini bisa ada di dalam tas kamu? Amplop? Amplop apa itu, Aini? Tas aku ketinggalan dari kemarin di sini. Amplop uang donatur. Lu yakin nggak tahu isinya? Astagfirullahaladzim. Kenapa uangnya jadi sisa segini ya? Ya ampun. Atau jangan-jangan ada yang sengaja ambil uang itu, terus ditaruh di tas aku. Karena ada yang mau fitnah aku, Aini. Nggak ada tanda-tanda yayasan di Bogor juga kan? Bisa jadi pelakunya itu orang dalam. Oh ya, Mai. Semalam kamu kan nggak sholat taraweh. Apa mungkin... Aku emang nggak terawih, tapi bukan berarti aku yang ngambil loh. Lagian Eka itu, kamu juga tasnya ketinggalan, kenapa nggak kamu ambil? Ya itu kan, aku kan
tas aku buat ngajar. Jadi menurut aku nggak apa-apa kan kalau tas aku tinggalin di sini. Kayaknya ada yang mau fitnah aku deh ini. Loh, ini kenapa semuanya jadi pada mojokin aku gini ya? Aku nggak mungkin ambil uang donatur. Oke, kalau emang nggak ada yang percaya di sini, kita cek CCTV-nya. Wah, banyak juga nih uang. Sekarang aku harus manipulasi pencurian ini sesuai ide brilian dari Eka. Mana ya handphone? Oh, ya ampun, di sini handphonenya. Untung aja. Sekarang gua harus hapus rekaman CCTV-nya. Pasti ada di sini. Ayo kan bener, gua hapus dulu ya. Aman. File yang ada, semua udah dihapus. Aku kerja di sini udah lama, Ay. Bahkan sebelum kamu. Dan aku nggak mungkin setega itu untuk ambil uang yayasan. Kamu percaya kan sama aku? Waktu itu kamu sempat mau minjem uang ke aku. Aku nggak bermaksud menuduh kamu, Mai. Bentar, maksudnya apa ya? Aku cerita ke kamu, masalah itu udah beres. Aku udah jual emas-emas aku. Iya, aku cuman nggak bermaksud. Cukup ya. Ternyata cuma segini doang ya. Kepercayaan kamu sama aku. Atar, kamu percayakan sama aku? Aku nggak mungkin loh nyuri uang yayasan. Sebenarnya gue percaya sama lo, Mai. Cuman yang tahu kunci cuma kita bertiga. Dan yang tahu passwordnya cuma kita juga. Aku tahu aku nggak baik, Ay. Aku pernah jahat sama kamu. Aku juga tahu aku bukan teman yang baik untuk kalian berdua. Tapi aku bukan cuma nganggap kalian teman baik aja, tapi aku nganggap kalian saudara. Bahkan waktu aku minta tolong sama kamu untuk minjem uang dan kamu nggak bisa kasih itu, aku nggak ada rasa sedikit pun, rasa kecewa aku nggak ada, Ay. Tapi sekarang kalian malah mojokin aku kayak gini, aku kecewa tau gak sama kalian? Aku kecewa. Maya. Ya Allah, kenapa semuanya jadi kayak gini ya? Lepasin! Jabret! Lepasin! Tolong! Jabret! Awas ya! Ya ampun! Astagfirullahaladzim! Mana Tete kok naon? Mbak Iput, uang saya di dalam tas itu Mbak Iput barusan dikirim sama orang tua saya buat bayar kontrakan. Gimana dong? Nu penting mah maneh teh tadi kukumaha henteu ditusuk tadi cilakakeun gitu. Nu penting mah maneh teh salamet gitu geulis. Aduh Mbak Iput, gimana dong?
Mbak Iput jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya. Saya nggak mau ngebebanin Mas Ramlan sama Mas Dani. Saya harus cari uang kemana ya? Udah saya nggak apa-apa deh. Saya jadi pembantu jadi apa nggak apa-apa deh. Saya jadi buruh cuci kayak jadi apa kayak nggak apa-apa. Ulah atuh piraku deui maneh teh sakitu geulis ki rek jadi pembantu rek jadi tukang cuci gitu. Ibut manteri do gitu. Ibu teh baru dapat transferan atuh ti si Aa ieu teh nya kumahanya. Ngeun 1 juta yang bayar utang ka si Adani tapi teh naon. Yang Iput 100 800 na buat kamu. Mbak Iput nggak usah repot-repot. Teh naon atuh tong era-era tarima wae rezeki gitu. Yang bayar kontrakannya. Makasih ya Mbak Iput, makasih banyak. Teh naon. Mbak Iput tolong jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya. Kalau bisa Mas Dani jangan tahu, saya nggak mau ngerepotin dia. Oh, jadi kamu teh malu gitunya. Ah, ya udah tuh tenang naon. Pokoknya mah tenang wae nya, Ibu teh tidak akan kasih tahu siapapun gitu. Ini mah rahasia antara kita berdua gitunya. Kalau gitu mah Ibu teh pulang dulu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kada di jamret deui. Iya. Makasih ya Mbak Iput. Ya Allah. Kok si Bu Iput udah pergi duluan? Aduh Mas, kamu tuh apa-apaan sih? Aku sampai didorong sakit tahu. Mana tas aku? Tas aku mana? Kamu ambil. Tas apaan, orang aku belum ngapa-ngapain? Belum berhasil, berarti itu... Kenapa sih? Itu jambret beneran dong, Mas. Mas, uangnya di dalam situ semua, Mas. Gimana dong? Tapi untung aja, Mbak Iput tadi ngasih aku uang. Jadi semuanya nggak habis. Tapi Mas, itu di dalam tas ada uang aku. Gimana dong, Mas? Hai. Kalian? Beli takjil sama saya. Alah, lu paling beli takjil buat lu main ini doang. Udah sama gue aja ini. Kalau sama gue, ntar gue beliin. Gede, ini partai besar nih. Gue bisa beliin tuh semua anak panti asuhan. Buru-buru ikan lele, caper le. Gak usah lah bawa anak-anak yayasan kalau buat caper doang. Sama saya aja, yuk. Udah, gak usah. Sama gue aja. Ngapain sama lu? Gak ada modal. Main sama gue. Kalau lu beli, paling kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini, mau beli takjil bareng nggak? Boleh, Mas. Kalian lanjutin aja berantemnya. Aku mau cari takjil. Assalamualaikum. Yuk, Mas. Oke gile. Dari tadi gue ngerayu dia. Udah kalambat aja. Kok jadi sama dia sih? Tapi lu ngerti gak? Kayak ada mencurigakan gitu. Curigakan gimana maksudnya? Ah, lu lama di Mesir ngapain sih? Jualan es krim, counter. Setelah gue korek-korek, aplikasi online mereka itu kayak mencurigakan deh. Kayaknya nggak kredibel gitu. Gue takut aja Eka sama Ramlan tuh punya maksud lain tau. Tapi emang ada yang aneh sih. Mas, Iya. aku tuh happy banget. Pokoknya kita harus rayakan hari ini karena kita kemarin udah kerja keras. Iya dong. Terus sekarang gimana progres kamu untuk deketin Aini? Kayaknya aku mesti kerja keras lagi nih. Soalnya aku lihat-lihat si Atar sama si Fahri tuh juga ngincer si Ai nih. Udah, kamu tenang aja. Pokoknya aku bakal cari cara untuk supaya kamu dapetin Aini. Tapi kenapa tadi aku kayak drama banget gitu ya? Ya tapi abis merekanya juga sih yang nyebelin. Udah lah ya. Itu Mas Ramlan. Ampun deh kelihatannya doang ya. Orang soleh. Adiknya pun juga ta'aruf. Tapi ternyata... Ntar kalau lu pengen taharuf, kasih tau gue. Ntar gue cariin calon bini yang soleha. Masa ta'arufan kayak gitu? Mendingan sekarang Pak Haji cari menantu aja buat Fahri. Belum dapet kan? Iya juga sih. Saya emang gak mau ta'arufan ngaco tuh kayak si Dani. Tar, lu jadi orang jangan sirikan aja kenapa sih? Gue yakin si Ramlan sama si Eka itu, dia punya niat baik. Lagian kasihan ibunya, lagi sakit, kena stroke. Siapa yang kena stroke deh? Aduh, gue kan jadi keceplosan gini, kenapa gue jadi ngomong?
Ya udah deh, gue jalan dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bengong lagi lu. Ngapain? Tadi kan Babe cerita kalau misalkan Mas Ramlan ibunya itu sakit stroke dan harus diobatin kan? Di lu ngomongnya apaan? Enggak, soalnya Baika juga cerita yang sama ke saya. Tapi katanya ibunya tuh sakit jantung terus harus segera dioperasi. Kakak adik punya ibu sama, cuman penyakitnya beda-beda, gimana sih? Kayaknya feeling gue bener deh nih. Memang ada yang aneh sama mereka. Ya makanya kita harus cari tahu ini, Tar. Nanti kalau misalkan ada info apa-apa, lo kabarin gue. Yaudah. Kamu juga kabarin ya? Iya, oke, lu chat gue aja. Gue pasti balas kok. Tuh, kenapa jadi romantis gini kita? Nggak duet, mau nyanyi. Elah. Semenjak kejadian tadi siang, Maya belum balik juga ke yayasan. Bahkan dia nggak datang ke musola. Aduh, seolah-olah aku jadi nuduh dia. Harusnya aku kejar dia tadi pas pergi dari sini. Mai tunggu. Mai. Jujur aku sebenarnya masih sebel banget sama kamu. Tapi aku kesini bukan mau bahas soal itu. Karena ada hal penting yang harus aku kasih tahu sama kamu. Ada apa, Mai? Aku tadi ngeliat Mas Ramlan keluar dari tempat karaoke sama cewek lain, cewek seksi. Dia bukan cowok yang baik-baik, Ay. Beda sama apa yang kita tahu tentang dia selama ini. Mai, kamu jangan suzon dulu sama orang. Mungkin aja dia... Nggak suuzon, Ay. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Dan aku yakin itu dia. Kamu kenapa sih nggak pernah percaya sama aku? Atau jangan-jangan emang kamu itu nganggep aku tukang bohong ya? Mai, aku sama sekali nggak pernah bilang kamu tuh tukang bohong ya. Kamu kenapa ya? Nggak pernah sedikit pun untuk berpikiran positif sama orang lain. Ya udah deh, kalau memang kamu nggak pernah percaya sama aku nggak apa-apa. Intinya aku udah kasih tahu kamu apa yang aku lihat. Mulai sekarang, aku nggak akan ikut campur lagi urusan kamu. Apalagi kalau misalnya kamu sampai kenapa-napa. Aku juga nggak pernah minta untuk kamu lakuin itu kok. Oh ya udah kalau kayak gitu. Dan ini aku bawain ayam ungkep buat kamu. Jadi kalau mau buka puasa tinggal kamu panasin aja. Masya Allah, makasih banyak ya Kak. Jadi harus ngerepot-repot gini bikinin aku makanan. Nggak repot-repot kok. Justru aku senang malah. Iya. Nama juga calon istri. Sekalian belajar ngurus suami. Iya Mas, amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya elek, pasangan ta'aruf online. Ih, mungkin hari nih. Gue perhatiin mungkin romantis aja. Dani, ngomong-ngomong, lu kapan nikah sama Eka? Ya Bu Yayan, Bu Ipul doain aja ya. Segera nanti Dani nikah sama Eka. Semua lagi dipersiapin sambil nabung-nabung lah buat acara pernikahan nanti. Biar kagak ala kadarnya aja. Aduh, amin. Dan kita keliling kampung yuk. Soalnya sebentar lagi kan aku bakal tinggal di sini. Jadi aku pengen tahu sekitaran kampung kayak gimana. Tenang ya Dan, saya bakal ikut kok. Sama Mas juga. Iya. Lu kagak ngojek emang? Ngintil baik lu. Bukannya gitu Bu, mereka berdua kan belum nikah. Kebetulan juga saya lagi libur, jadi sekalian aja saya ikut buat mantau mereka berdua. Oh gitu. Iya bener juga sih. Ada dua perkara emang. Kalau calon pengantin mah kudu dikawal sebab ntar takut kebablasan begono, ya Pan? Keduanya emang nih kampung kayaknya lagi rawan dah. Kemarin duit gue hilang, kagak tahu kemana gue pusing mikirnya Dan gue kagak punya duit Dan. Bener pisan atuh, apalaginya si Eka teh habis ke Jamret gitu, jadi harus dikawal gitu. Insya Allah semuanya lancar deh pokoknya ya, aman-aman aja. Kalau kayak gini, bakal aman gue nyolong di kampung ini. Gak bakal dicurigain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ini rame-rame pada mau kemana? Kita habis keliling kampung biar makin dikenal. Kebetulan kan bentar lagi Eka bakal nikah dan bakal tinggal di sini. Dani, Ya. kita kesana sebentar yuk. Ayo, boleh. Ayo sebentar ya, aku tinggal ya. Iya. Oh ya, Mas, semalam Maya ngelihat kamu sama perempuan di tempat karaoke. Itu benar? Maya nggak bohong kok, cuma salah paham aja. Kebetulan kemarin aku ketemu saudaraku, dia lagi minta kerjaan gitu, jadi aku bantu. Kan, Maya emang salah paham. Selalu aja suzon sama orang. Kebetulan ada ini, gimana kalau nanti malam kita bukber bareng? Wah, iya bener, seru juga tuh, gimana? Mau ya? Kapan lagi kita buka puasa bersama berempat kayak gini? Kayak double date gitu, aku sama Eka, kamu sama Mas Ramlan. Maaf. Tapi sebenarnya hubungan aku sama Mas Ramlan itu cuman teman baik aja ya, nggak ada maksud gimana-gimana loh. Justru karena teman biasa, nggak ada salah ya dong kalau kamu ikut sama kita buka puasa bareng. Yuk. Boleh. Nanti kabarin aja tempatnya ya di mana. Sih. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana lo? Aku mau bukber sama Mas Ramlan, Eka sama Dani. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Nah ini gimana sih udah dikasih tahu soal Mas Ramlan, tapi tetap aja nggak mau percaya. Oh yaudah deh biarin aja. Ngapain juga gue ikut campur, dianya aja yang batu nggak bisa dibilangin. Halo. Ya. Sekarang kita awasin Aini sama Ramlan, ya. Oke. Hah? Kenapa? Apa? Pantau Aini sama Ramlan. Enggak. Gue gak bilang gitu. Mungkin lo salah dengar. Tadi gue bilang pulsa gue habis, tolong isiin dong, gitu. Udah? Sebelum pergi buka puasa, Dani, aku mau ngajakin kamu ngobrol berdua, boleh nggak? Emangnya boleh, Mas? Ya boleh dong. Nggak apa-apa ngobrolnya berdua, biar makin akrab. Ini nggak apa-apa ya, aku tinggal dulu. Iya, nggak apa-apa. Yuk. Ayo sebentar ya. Mas, bentar Mas. Bentar ya, silakan, ini, silakan. Mas. Aku seneng deh kalau kita sering berduaan kayak gini. Kita ngobrol dulu yuk. Kamu pasti nggak nyaman ya, aku ajak jalan berduaan kayak gini. Enggak kok, enggak. Maaf ya, sejujurnya aku emang baru belajar hijrah sih. Dan aku emang bukan orang sebaik itu. Tapi aku tuh pengen kamu tuh ngebimbing aku supaya nanti keluarga kita itu sakinah, mawaddah warohmah setelah kita menikah. Amin, amin ya Allah, Masya Allah. Sebenarnya aku tuh pengen kamu tuh lebih kenal aku lebih dalam lagi. Karena sebentar lagi kan kita bakal menikah. Iya, amin. Sebenarnya sih nggak apa-apa, Kak. Lagian kan kita nggak sering-sering kayak gini, berdua-berduaan gini. Aku pasti selalu dengerin cerita kamu, Kak. Dan pasti insya Allah akan terima segala apa yang ada di diri kamu. Amin. Cuman agak grogi aja sedikit. Jujur aku tuh bersyukur banget bisa kenal sama laki-laki sebaik kamu. Kita bukannya mau bukber ya sekarang? Iya lupa. Berangkat sekarang aja kali ya? Yaudah yuk, kesana langsung. Kayaknya Mas Ramlan ada maksud deh sama ini. Kayak gini-gini nggak bisa dibiarin nih. Bahaya nih. Masa kita kalah start?
Kalian ngapain ngikutin aku? Dari tadi kalian ngikutin kan? Enggak, Ai. Kita berdua tuh cuma khawatir doang sama kamu. Tapi khawatir gak perlu kayak gini. Ini sama aja kalian tuh berdua ganggu privasi orang. Aku gak suka diikut-ikutin kayak gini. Ai, kita cuma khawatir sama kamu, Ai. Woi, lu ngapain lu berdua-duaan di mari? Dani, lu tuh lelaki. Lu harus jaga kehormatan perempuan. Kan lu berdua belum muhrim ya? Ngapain lu mojok di mari? Siapa yang mojok, Pak Haji? Kagak mojok. Ini lagian juga kita bisa kok duduknya kagak deket-deketan. Saya tahu ini masih siang mau ngapain sih, Pak Haji? Sana. Lu bukan muhrimnya juga lu. Balik. Ayo Kak, kita pergi dulu. Ganggu aja Pak Haji nih, ganggu. Ganggu apaan? Gue nyelamatin lu dari dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih marah? Kamu bilang aku marah. Coba kamu pikir sendiri deh, Tar. Kamu tuh ganggu privasi aku. Kamu ngikutin aku sama Mas Ramlan. Aku kurang nyaman kamu gituin. Udah, biarin aja, Tar. Tahu sendiri kan anaknya batu. Kamu bilang apa barusan? Kamu batu. Ini bukan masalah aku keras kepalanya atau batu ya. Intinya, kalian berdua itu ganggu privasi aku sampai ngikutin. Coba kalau misalkan kamu diikutin, kamu nyaman gak, Mai? Dibilangin. Kalau dia tuh gak baik. Kalian tuh kenapa sih suzon aja kerjanya sama orang? Kan. Gak, kamu tuh gak pernah berpikiran positif sedikit sama seorang loh, Mai. Itu yang bikin aku kadang muak sama kamu. Mana nih orang-orang? Bang, take duit nih. Kak, kita mau main dulu ya keluar. Boleh. Iya, hati-hati ya. Ngapain sih ikut-ikutan ngomongnya? Kayaknya aku duluan yang ngomong deh baru kamu. Tar, Ya? mau kemana? Gue keluar dulu bentar ya. Gue seneng banget. Warga-warga pada nggak tahu gue begoin. Banyak duit lu sekarang. Yoi. Gue takdir apa? Lo mau minum apa? Mau minum apa? Nggak puasa kan? Enggak. Kita Pergi ke cabut ke cari tempat. Ya? Jadi kamu kan? Ngapain lu di sini? Kamu yang udah nipu warga dan juga ini kan? Lu mending diem ya. Lu cabut dari sini. Di sini bukan tempat orang sok suci kayak lu. Saya nggak akan pergi sebelum kamu ngakuin kesalahan kamu. Ajar. Dia pingsan. Bawa aja, kita lurus. Bawa ke mobil. Sini loh. Bisa bahaya nih kalau warga tahu. Mau cabut deh. Hari. Hari. Mas? Kamu kenapa? Duh, bahaya nih. Si Fahri udah tahu niat buruk kita. Tapi aku tadi gagal ngabisin dia tadi. Soal tadi si Atar tiba-tiba datang. Tapi untungnya Mas sudah masuk ke dalam mobil. Semoga aja dia nggak lihat itu aku. Kita harus segera selesaiin urusan kita sebelum si Fahri sadar. Dan kabur dari kampung ini. Iya. Assalamualaikum. Kamu jangan lupa minta maharnya. Iya, Dani. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum. Ayo dah, Mas. Sehat, Mas. Duduk. Iya, makasih, Mas. Dari mana?
Iya, udah biasa Mas dari kontrakan. Oh ya Dani, kira-kira kapan ya kamu mau kasih mahar sama aku? Soalnya aku udah gak sabar pengen nikah sama kamu. Iya Eka, sama. Dani juga udah gak sabar. Rencananya memang tujuan dari datang ke sini emang pengen kasih mahar yang udah dijanjiin. Alhamdulillah. Iya Mas, rencana juga saya udah persiapin nikah itu minggu depan. Makasih ya Dani. Maaf, aku terlalu senang jadi aku refleks pegang kamu, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya udah, saya pergi bentar ya, ada urusan. Kalian lanjut berdua dulu aja, nggak apa-apa. Santai ya Dan, ya? Ini tinggalin berdua nih. Nggak apa-apa. Ntar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kaget banget, Tar. Aku tahu Fahri masuk rumah sakit. Oh iya, kamu ngeliat kan kejadiannya kayak gimana? Ada nggak orang yang setidaknya kamu kenal? Gue nggak ngelihat betul sebenarnya. Tapi gue tahu di dalam mobil itu ada orang. Ada chat dari grup kampung. Katanya Dani mau nikah minggu depan. Sebenarnya ini udah gue curigain. Gue sama Fahri udah omongin ini. Ada yang janggal di mereka berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua-duaan aja deket pohon gitu. Lu udah tahu belum? Bang Bro masuk rumah sakit. Oh bener pisan, karunya teuing atuh si Kasep teh nya ngadadak we eta masuk rumah sakit gitu. Ya Allah, kok bisa begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Haji, udah pulang loh. Iya, gue balik mau ambil baju si Fahri. Terus gue balik lagi ke rumah sakit. Emang mulanya bagaimana dia bisa masuk rumah sakit itu? Nah, itu dia. Gue kagak tahu. Si Atar bawa si Fahri ke rumah sakit. Badannya udah babak belur. Dan sekarang si Fahri dirawat insentif di rumah sakit. Maaf nih sebelumnya nih, saya ngasih kabar soal ini pas Fahri lagi sakit begini nih. Cuman begini, rencana minggu depan saya mau adain acara nikah. Alhamdulillah. Ya ele, akhirnya lu kawin juga Dan. Gue demen banget dah. Nikah, bukan kawin. Ya ele Ji, timbang beda depannya doang. Kalau nikah pakai surat, kalau kawin pakai aurat, begona doang aja repot. Lah kagak bisa, tetap judulnya nikah. Iya benar-benar Pak Dan Haji. gue nih Haji Satiri, orang terkaya di kampung nih. Gue doain semoga acara lu lancar. Niat hajat lo diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak ya, Ramlan, kamu udah mau nganterin aku jengukin Fahri. Sejujurnya aku khawatir banget soalnya sampai sekarang Fahri belum sadar juga. Iya, aku juga kasihan sama dia. Terlebih sama Pak Haji Satiri. Semoga mereka bisa ngelaluin ini semua ya. Aku bakal bantu mereka buat cari tahu siapa yang lakuin ini semua ke Fahri. Aku harus sering temanin Aini jenguk Fahri. Supaya aku bisa pantau keadaan Fahri dan cegah orang itu ngomong macem-macem. Atar, Maya, pada mau kemana? Ada urusan. Mau beli makanan buat anak-anak? Ai, mendingan lu urus anak-anak di dalam. Saya nggak ngerti sama mereka. Kayak mereka nggak suka sama saya deh. Padahal niat saya baik dan bantu mereka. Tapi ada aja orang yang nggak suka sama saya.
Aku paham sih perasaan kamu kayak gimana. Tapi yang terpenting kamu jangan pernah bosan ya untuk berbuat baik. Iya, Ai. Saya nggak tahu ya. Kalau deket sama kamu tuh hati saya kayak tenang gitu. Ya udah kalau gitu. Saya pamit ya, Ai. Biar kamu bisa siap-siap untuk siapin buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, adem banget, Ai. Ai, Mas Ramlan? aku pengen ngomong penting sama kamu. Boleh nggak? Nggak apa-apa di sini aja. Mumpung lagi banyak orang. Ada apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aini Ramadhani, maukah kamu menikah sama aku? Terima aja, Ai. Tuh udah jelas-jelas Ramlan mah anaknya soleh. Lu mau nungguin apa lagi sih? Mau nunggu yang kagak pasti. Apa mau nyari-nyari lagi? Begono? Ih. Wah, ini... Udah, lu ngapain sih? Bukan, Bu. Apaan udah, diem lo. Ambil ya. Vision aku jelas banget. Kayaknya Mas Ramlan emang bukan orang yang baik. Gimana, Ai? Kamu terima lamaran aku? Maaf, Mas. Aku nggak bisa menerima lamaran kamu. Aku dapat vision. Aku ngeliat kalau Mas Ramlan itu diamuk sama warga. Dan aku ngerasa vision aku kali ini benar. Akhirnya lo sadar juga. Padahal gue sama Fahri udah curiga sama mereka. Ya beberapa hari inilah. Lo tahu nggak? Mereka minjem uang Pak Haji sama Fahri. Katanya sih untuk berobat ibu mereka. Tapi pas ditanya, sakit yang dibilang Pak Haji sama ke Fahri itu beda. Nah, pasti lu juga beda. Tar, apa jangan-jangan amplop yang di dalam tas Eka itu juga jebakan? Gue juga udah cerita sama Maya soal hal ini.
Dan kita sepakat untuk pengen ngasih tahu lo. Dan Maya, Aini juga udah sepakat kalau misalkan masalah amplop yang ada di yayasan itu juga itu ulahnya Eka. Mai, aku minta maaf banget sama kamu. Aku udah salah paham sama kamu sampai-sampai aku emosi. Ya, Ai. Aku juga minta maaf ya sama kamu. Aku udah bilang kamu batu. Walaupun emang iya sih batu. Nah gitu dong, baikan nih dua batu. Jangan ya nih giuh, jangan ini batu karang. Ya udah jangan berantem makanya. Sekarang ini harus kita pikirin itu, bagaimana nyelesain masalahnya nih. Itu harus kita pikirin. Bukannya berantem. Nah, justru aku khawatir sama Dani. Karena pasti dia belum tahu apa-apa soal Eka kan. Soalnya sampai sekarang rencana pernikahannya dia sama Eka itu masih berlanjut. Nah itu tuh, kita harus cari solusinya gimana. Soalnya Dani kan sekarang udah baper banget sama Eka. Pasti susah banget loh dikasih tahu. Pernikahan kalian kan tinggal bulan depan. Sebaiknya kita cari WO deh. Biar mereka aja yang ngurus. Kalau kita ngurus sendiri pasti repot. Iya sih Mas, bener banget Mas. Apalagi saya juga harus nyiapin buat biaya bawa orang tua saya ke sini. Sama Madam. Rencananya besok kita juga mau jemput orang tua kita ke bandara. Berarti kalian butuh biaya buat akomodasi kan? Yaudah, kalau buat itu aku yang siapin ya. Cuman besok aku transfernya. Soalnya aku harus nagihin pelanggan-pelanggan aku yang pada ngutang tuh. Makasih ya Dan. Padahal besok aku sama Eka mau kabur. Ini Maya. Kenapa Tar? Sini deh, gue dapat sesuatu nih. Ini KTP asli mereka berdua. Dan ternyata benar mereka berdua penipu. Dan selama ini, mereka malsuin identitas mereka berdua. Terus mereka siapa dong? Mereka berdua bukan adik kakak pastinya. Dan namanya itu palsu selama ini. Dan ternyata mereka penipu besar. Polisi akan ikut gerak. Kita nggak sendirian. Bagus kamu dapat buktinya, sekarang kita bawa bukti ini ke Dani. Buat nolong dia, sebelum dia selesai rencanain pernikahannya. Kayaknya uangnya udah cukup nih buat ditransfer ke Eka. Astagfirullahaladzim. Oh, ya elah sibuk bener roman-romannya calon pengantin. Apa gimana rencana pernikahan lu tuh sama si Eka? Alhamdulillah lancar semuanya. Kita juga patungan sewa IO buat acara pernikahan nanti. Ada juga duit itu si Ramlan. Hah? Padahal katanya emaknya sakit. Makanya gue kasih duit tuh si Ramlan. Bentar. Ibunya kagak sakit. Malahan hari ini Mas Ramlan sama Eka lagi ngejemput ke bandara tuh. Jadi bilang sama gue sih, ibunya katanya sakit stroke. Bagaimana nih kronologis yang bener ini? Nah kalau dia sekarang pergi ke bandara jemput emaknya, berarti emaknya kagak sakit dong. Lah terus kenapa dia bilang emaknya stroke ya? Ada nih teh aya anu dicurigai gitu. Nggak ada yang dicurigain. Masa lu kagak ada heran-herannya begono? Orang dia cerita kesini beda. Mustinya lu ada curiga-curiganya nih Dan. Bener pisan atunya, iya teh aya nu mencurigakan gitu, aya nu janggal. Gimana kalau kita teh datengin aja langsung gitu? Tapi gue kagak bisa ikut. Gue harus nyusulin Fakri ke rumah sakit. Ah, lu mah kebiasaan. Ada-ada aja alasannya. Ya udah, kagak nape. Kita bertiga aja udah cukup kan? Ah, lu urus anak lu tuh, ya. Ah,
Ayo kita ke kampung sebelahnya, biar kagak ada kecurigaan di antara kita, begono. Bener pisan. Awas lu, gue nyetir. Aneh banget. Barang-barang kamu udah dibawa kan? Udah mas, uang dari Dani juga udah masuk nih mas. Bagus. Oh ya habis ini ada korban aku selanjutnya, dia juga polos sama kayak Dani. Tuh, dia udah WA aku. Ya ampun mas, kayaknya Dani ini bucin banget deh sama aku, dia telepon aku mas. Tenang. Itu tandanya kita harus pergi buru-buru sekarang juga. Ayo. Ayo mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana kalian? Mau kabur ya? Kita mau jemput orang tua kita kok di bandara. Oh, orang tuanya sekarang pramugari. Kenapa bawa koper? Kalau cuma sekedar jemput. Assalamualaikum. Kak, kok aku teleponin dia tadi nggak diangkat? Aku nggak tahu kamu nelfon Dani. Lu berdua bilang emak lu tuh sakit. Sementara si Dani bilang lu berdua mau jemput emak lu ke bandara. Berarti emak lu kagak sakit dong. Kita nggak bohong. Orang tua kita beneran sakit diabetes. Tapi mereka masih bisa kesini. Diabetes? Wah, lu kate sama Haji Satiri kalau emak lu entu stroke. Lu juga minjem duit sama Fahri, bilangnya buat nyokap lu. Tapi lu bilang kena penyakit jantung. Ya Allah kak, kemarin kamu bilang sama aku kalau mama kamu itu sakit gagal ginjal loh. Terus kamu teh ngomong ke aku, namanya uang dari ibu kamu teh dirampok gitu, dijamret, sampai duit ibu tadi kasih buat kamu, syuh 800.000. Ya Allah, dangkalan bener lu berdua Adek sama empok nyumpain emak lu sendiri tuh namanya punya penyakit segambreng. Mak dikipe lu. Tapi sayangnya mereka berdua bukan kakak adik. Mereka berdua adalah buronan polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramlan juga udah bikin saya masuk rumah sakit. Waktu saya mergokin dia pas dia mau nimbu warga. Jadi Kak, selama ini kamu bohongin aku? Ya Allah, aku tuh udah tulus banget sama kamu, Kak. Mau kemana lo, mau kemana? Duduk. Babe bilang duduk. Biar rasa lu. Jangan dipegangin, teteh minyak panas. Tolong! Astagfirullahaladzim, Mas Ramlan. Lu berdua sekarang udah kagak bisa lagi tuh nipu-nipu kita. Kak, mungkin lu dulu cakep ya, lu bisa nipu kita ya. Sekarang kagak bakal bisa lagi. Lu juga Ramlan, dikasih lumpuh begini lo, biar kapok lo, nyaho udah nggak bisa nipu-nipu kita lagi lo. Karena ajab maneh teh. Iya, saya menyesal sama apa yang saya perbuat kalian semua. Saya minta maaf ya. Iya, aku juga minta maaf ya sama semua warga di sini. Kak, kamu juga harus minta maaf sama Dani.
Dia yang paling sakit loh. Dan kamu harus minta maaf juga sama Maya. Karena Maya udah kamu fitnah. Dani, aku minta maaf ya sama kamu. Harusnya kamu dapetin wanita yang lebih baik. Tapi malah kamu kenal sama aku. Aku juga minta maaf sama Maya. Aku nyesel udah jahat sama dia. Ada nih, lapangkeun hati kamunya. Semoga kamu teh dapat perempuan yang lebih baik gitu. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Selamat siang. Ya. Saya dari kepolisian membawa surat perintah penangkapan untuk Samsudin, alias Udin, alias Iqbal, alias Rahmat, alias Ramlan. Dan surat perintah penangkapan untuk Rukiah, alias Iyah, alias Dewi, alias Lisa, alias Eka. Kalian berdua saya tahan. Astagfirullahaladzim, diborong kabeh ya. Lupa gue nama-namanya. Banyak juga namanya lo ya. Saatnya kalian berdua bertanggung jawab sekarang. Gue tahu kalian semua udah DPO sama polisi udah lama. Dan kamu jangan sedih ya. Insya Allah kalau jodoh pasti bakal dipertemukan. Iya, emang kamu tuh ya yang paling menenangkan hati. Lampu hijau lagi.